Metal vs kaca vs plastik. Material apa yang terbaik untuk smartphone? Dari ketiganya, material mana yang terbaik? Model ponsel boleh dibilang tak mengalami banyak perubahan ketika memasuki era ponsel pintar, di mana sebagian besar tampilan didominasi oleh layar. Perubahan yang tampak mencolok hanya terlihat di beberapa bagian saja, misalnya tebal dan tipisnya. Dulu, sebelum era smartphone berlayar sentuh, bentuk ponsel sangat bervariasi. Pada umumnya memang bentuk kotak persegi, tapi ada juga yang bentuknya lonjong, sampai yang bentuknya belah ketupat. Ya, bisa dibilang saat ini ada 3 material yang digunakan oleh sejumlah pabrikan untuk membuat smartphone. Selain plastik dan metal, tentu juga ada kaca. Setiap material yang digunakan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu, mana yang lebih baik? Semuanya memiliki kelebihannya masing-masing. Bahan metal atau logam mulai digunakan sebagai bodi smartphone sejak 10 tahun yang lalu. Nama HTC dan Huawei pun disebut-sebut jadi salah satu pabrikan pertama yang menghadirkan smartphone dengan bodi logam. Kemunculan HTC One pada tahun 2013 semakin mendorong sejumlah pabrikan smartphone untuk mengemas produk buatannya menggunakan bodi metal atau logam. Kini, tak sedikit pabrikan smartphone yang mengadopsi material logam dan menempatkannya sebagai smartphone kelas menengah ke atas. Kelebihan bodi smartphone yang terbuat dari metal atau logam. Yang pertama adalah lebih tampil premium. Metal merupakan bahan yang nyaman dan solid ketika bersentuhan dengan tangan. Selain nyaman, kesan percaya diri juga dapat dirasakan karena bahan metal atau logam terasa lebih kuat. Pada dasarnya, bahan metal memiliki sifat yang responsif alias jauh lebih mudah dimodifikasi. Yang kedua adalah kelebihannya adalah sirkulasi udara yang baik. Sebagaimana yang kita tahu, metal adalah bahan konduktor terbaik untuk menghantarkan panas. Dengan demikian, bahan metal pada sebuah smartphone akan mengalirkan panas dari dalam hingga keluar lalu menyebarkannya ke udara, sehingga suhu di dalam smartphone bisa tetap terjaga. Kekurangannya pada bodi smartphone yang terbuat dari metal atau logam adalah mudah panas. Setiap kelebihan pasti mengandung kekurangan. Pun demikian pada sifat logam yang mudah mengantarkan panas. Ketika suhu prosesor melebihi batas normal, sifat dari bahan metal itu sendiri akan membuat bodi smartphone terasa panas ketika dipegang. Walaupun suhu panasnya tidak akan membakar kulit tangan kita, namun faktanya hal ini mengurangi kenyamanan, apalagi jika kita menggunakan smartphone tersebut dalam jangka waktu yang lama. Misalnya saat bermain game menikmati timeline di sosial media. Lalu kekurangannya adalah mudah tergores. Jika plastik sanggup menyembunyikan goresan, tidak demikian dengan metal. Tak jarang kita melakukan sebuah kesalahan seperti membenturkan atau bahkan menjatuhkan smartphone. Meskipun bahan metal terasa sangat solid, akan tetapi bahan metal mudah tergores dan meninggalkan lecet. Kelebihan dari smartphone yang terbuat dari kaca. Yang pertama adalah, meski kaca merupakan bahan yang padat, tetapi masih memungkinkan gelombang radio untuk melewati cukup mudah. Ini berarti sinyal di Anda, Wi-Fi dan Bluetooth akan lebih kuat tanpa garis antena. Lalu, kelebihannya adalah tahan gores. Bodi smartphone yang dilapisi kaca memang membuat perangkat tersebut mampu menarik perhatian. Berbicara soal daya tahan, kini material kaca yang digunakan sebagian besar sudah berlabelkan Gorilla Glass. Dengan demikian, tak hanya cantik, tetapi juga lebih kuat terhadap gesekan dan goresan. Lalu, smartphone yang terbuat dari kaca. Kaca yang kami maksud di sini adalah lapisan kaca yang ada di bodi ponsel. Nah, ponsel ini sejatinya punya bahan utama seperti plastik atau metal yang dilapis dengan kaca. Ponsel pertama dengan lapisan kaca ini adalah iPhone 4 dan Nexus 4. Kaca yang digunakan tentu memiliki ultra clear dan komposit khusus seperti Gorilla Glass. Bahkan ada juga yang menggunakan bahan eksotis seperti safir sintetis.
Smartphone yang terbuat dari kaca pun memiliki kekurangan. Yang pertama adalah mudah pecah. Meski menggunakan bahan kaca yang padat dan lebih kuat, tetapi tidak ada yang bisa menjamin itu tak akan pecah. Jadi, kehati-hatian sangat diperlukan di sini. Banyak yang akhirnya melindungi ponselnya dengan casing tambahan, tetapi tentu kesan mewahnya seketika akan terselubung. Lalu kekurangannya pada bodi smartphone yang terbuat dari kaca adalah mahal. Ponsel yang dibuat dengan kaca memang lebih mahal, sebab bahan yang digunakan juga merupakan bahan pilihan. Untuk itu, ponsel berlapis kaca ini lebih ditujukan pada segmen high-end. Smartphone yang terbuat bodinya dari plastik hadir dalam berbagai bentuk dan warna. Material buatan manusia ini memiliki keuntungan itu. Plastik merupakan bahan yang paling umum digunakan untuk membalut sebuah bodi smartphone. Plastik jenis polikarbonat dianggap menjadi yang terbaik. Bahan plastik telah lama digunakan oleh semua lini smartphone, mulai dari smartphone kelas atas, menengah, dan tentunya entry level. Kelebihan smartphone yang bodinya terbuat dari plastik. Yang pertama adalah murah. Murah di sini bukan berarti bahannya murah, tetapi juga biaya produksi dari awal hingga akhir. Menggunakan plastik berarti peralatan manufaktur lebih mudah, juga memudahkan desainer dalam membentuknya dan bisa jadi bentuknya akan lebih bervariasi. Lalu, kelebihannya adalah tangguh. Layaknya helm, bahan plastik memang kuat. Anda mungkin bisa memecahkan plastik, tetapi butuh lebih banyak usaha dibandingkan dengan logam atau kaca. Dan plastik juga punya kelunturan yang bisa mengembalikan bentuk semula. Kekurangannya, smartphone yang terbuat dari plastik. Tampilan kurang memukau. Bahan plastik yang datar dan tipis membuat smartphone terasa seperti murahan dan tidak premium. Bobot smartphone yang menggunakan bahan ini juga terkesan ringan dan tidak solid. Sebenarnya, plastik juga bisa menampilkan warna yang enak dipandang mata. Hanya saja, proses pewarnaannya lebih panjang. Lalu, kekurangannya adalah bisa meninggalkan noda. Bahan plastik memungkinkan lebih murah tercemar oleh warna lain dan meninggalkan noda. Misalnya, ketika terpapar oleh tinta pulpen, maka akan sulit dihapus. Sebagaimana yang telah kita ketahui, setiap bahan baik metal, kaca, dan plastik menawarkan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Jadi, sesuaikan bahan smartphone pilihan kita dengan kebutuhan kita masing-masing. Jika kita ingin menikmati smartphone dengan bodi yang mengkilap dan terhindar dari goresan, bahan kaca adalah pilihan yang tepat. Jika kita ingin menghindari bekas sidik jari pada bodi smartphone dan merasakan kesan yang solid, metal adalah pilihan yang tepat. Sementara, plastik jenis polikarbonat juga menawarkan daya tahan yang lumayan kuat karena tidak mudah tergores maupun. Jangan lupa tonton terus di IEng TV pada video-video berikutnya. Bye!